kebaikan yang orang boleh rayakan dan maknai, sehingga dalam minggu yang berjalan ini kita akan merenungkan karena Yesus Kristus yang telah naik ke surga kembali ke dalam takhta kemuliaannya, maka firman ini menyatakan bahwa Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat. Namun yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan orang sekarang, ini sudah relevan. Bisa jadi orang bilang, orang tuh tahu bahwa Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat. Sudah bisa digoyang orang beriman. Namun yang harus orang pahami bagaimana pada waktu itu, pada konteks itu, bagaimana malaikat itu dianggap lebih besar dari Allah. Contoh begini, dalam kepercayaan Timur Tengah kuno, orang menganggap itu dewa itu sebagai Allah, dan dewa itu sebagai Allah mengutus para malaikat, dan para malaikat ini menjadi perantara atas apa yang disampaikan oleh para dewa ini, dan mereka menyampaikan baik berkat maupun hukuman. Dan dalam kepercayaan itu, orang-orang pada waktu itu berpikir bahwa ini malaikat ini boleh memuji, boleh mau kasih senang, boleh mau kasih sesuatu yang bikin ini malaikat ini bisa berubah DP sikap. Dalam arti ketika disembah, dipuji, dimuliakan, sama dengan orang ketika orang kalau so angka-angka, so puji itu semua jadi hati malaikat. Sehingga bagi orang Timur Tengah kuno, di saat dorang boleh mau atau dorang boleh mau setel, orang ada bilang boleh mau buju, maka bisa berubah. Apa yang seharusnya itu malaikat mau sampaikan bisa berubah. Itu masih kental, apalagi di dalam zaman, kalau bahasa teologis di Intertestament, zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada 400 tahun antara PL dan PB. Itu kan istilahnya ada istilah kumran. Intertestament ada masa kumran, masa antara. Ketika 400 tahun itu tidak ada nabi, walaupun ada cerita tentang 200 tahun sebelum Kristus, ada cerita tentang keluarga Makabe yang menang dalam pemberontakan terhadap Romawi. Namun kepercayaan ini ya, khususnya dalam kalangan orang Yahudi, dalam arti kepercayaan orang kafir, dia bisa masuk di dalam konteks orang-orang yang disebut orang-orang Ibrani. Orang-orang Yahudi membuat mereka masih berpikir bahwa malaikat ini adalah makhluk yang spesial. Dan kalau orang boleh mau kasih senang ini malaikat ini, maka malaikat ini boleh mau tolong orang. Itu dasar sampai surat Ibrani ditulis, karena waktu itu bagaimana percayaan itu masih melekat, sekalipun mereka sudah menjadi orang Kristen, tapi masih nanti kalau orang akan refleksikan sebentar, fakta-fakta yang ada ternyata memang masih ada, walaupun dengan pola yang berbeda dalam konteks sekarang. Namun mereka kembali pada bacaan ini, bagaimana penulis surat Ibrani berusaha untuk mengatakan bahwa malaikat itu hanyalah ciptaan. Dia melayani, dia tidak duduk
di takhta ataupun di samping takhta, tetapi dia di hadapan takhta. Dia lebih rendah dari anak Allah. Bagaimana penulis surat Ibrani yang bisa dikatakan menguasai Taurat, menguasai Nebi, Ketubim, menguasai kitab nabi-nabi, termasuk Mazmur, sehingga dalam bacaan ini sebenarnya lebih banyak penulis surat Ibrani mengutip. Tapi pendetanya tidak mau jelaskan panjang ya, tapi dalam PA lebih pas kalau bagaimana di ayat 5 yang mengutip dari 2 Samuel pasal 7, dalam Mazmur 2, dalam ayat 6 yang mengutip dalam Mazmur 102, begitu juga ayat 7 yang mengutip dalam Mazmur 87. Ada kutipan-kutipan yang diambil, berarti di penulis surat Ibrani dia sungguh menguasai apa yang ada di dalam Alkitab untuk membantah apa yang menjadi kepercayaan. Karena memang kalau orang tahu bersama bagaimana di Taurat kehadiran malaikat yang menampakkan diri kepada Abraham, kepada Musa, kepada Lot, kepada Daniel, banyak jadi mereka merasa bahwa ini malaikat ini adalah makhluk yang disayangi oleh Allah, sehingga malaikat ini bisa disejajarkan. Bahkan ada suatu pengajaran dari golongan Eseni ya. Kan yang orang tahu bersama kan ada Farisi, ada Saduki, ada dari golongan Eseni yang sebagian kecil berpikir begini, bahwa yang malaikat ini, khususnya malaikat Mikael, dorang yakini sebagai Mesias. Bayangkan, diyakini sebagai seorang Mesias. Bahkan ada suatu harapan bahwa Mesias ini akan menjadi seorang pemimpin yang mau bisa dikatakan mau menghancurkan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Karena itu yang tadi pendeta katakan, di masa 400 tahun ketika tidak ada nabi, ada pemberontakan dari keluarga Makabe, yang awalnya mereka berpikir Makabe ini adalah Mesias, tetapi ternyata mereka bilang, mana ini Mesias, dalam penantian Mesias. Mereka berpikir mungkin malaikat yang bernama Mikael ini adalah Mesias. Jadi ini bacaan ini bukan terlihat sederhana. Kalau dalam arti konteks orang sekarang memang ya orang tidak bisa membantah bahwa anak Allah lebih tinggi daripada malaikat. Namun yang menjadi juga pergumulan, banyak para teolog ya, berusaha untuk mencari tahu, karena memang misteri ini, penulis ini siapa ini? Ini kan tidak dikatakan siapa yang tulis ya. Banyak pandangan-pandangan dari Agustinus, termasuk dari Martin Luther, dari Yohanes Calvin, dari Bapak Gereja, dari Agustinus, dari Tertullianus, dari Olympus, termasuk juga dari Origenes. Sehingga Origenes berkata, yang siapa tuh penulis surat Ibrani? Hanya Tuhan dan tuh batulis yang tahu. Dan itu kan ada dalam orang punya perkataan. Ketika orang berdusta atau apa, lengkap orang bilang cuma Tuhan dengan aku yang tahu. Dalam arti orang tidak mempersoalkan siapa yang menjadi penulis dari surat Ibrani, tetapi bagaimana konten, isi dari pemberitaan firman. Bagaimana malaikat-malaikat ini, orang kan terpengaruh dengan ini film-film, sama dengan Antikristus ya. 2 minggu lalu itu Antikristus kan orang dibentuk dengan film-film, sama dengan ini malaikat. Ini malaikat ini kan ada yang bilang ada malaikat kecil. Ada pengajaran itu yang juga menjadi keyakinan. Ada istilahnya malaikat itu disebut sebagai malaikat yang bisa prokreasi. Kalau bahasa teologis, prokreasi itu yaitu apa? Berkembang biak, sehingga dia ada anak. Ada malaikat kecil. Padahal malaikat ini ya,
yang orang tahu bersama kalau orang baca dalam Perjanjian Lama, bukan cuma satu, bukan cuma dua. Memang yang tampil ada Mikael, ada Gabriel, tetapi banyak ribuan malaikat yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Bukan hanya melayani di surga, melayani di bumi. Dan orang sebagai pewaris keselamatan dalam diri Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, akan telah naik ke surga. Malaikat itu melayani orang. Dalam arti bukan malaikat itu di bawah Tuhan, tetapi bagaimana malaikat itu Tuhan pakai untuk melayani, untuk menyampaikan kabar sukacita. Karena itu dalam bacaan firman ini dikatakan bagaimana takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Itu yang menjadi tema. Bicara tentang tongkat, itu identik kalau opa-opa, siapa di sini pakai tongkat? Itu tongkat itu kan keluar pakai apa? Batopang ya. Tongkat itu apa? Orang kalau suka buku-buku, bahkan pendeta pernah bilang, jangan rasa minder atau rasa malu ketika orang bilang, contoh Pak Roy, itu supaya Pak Roy, supaya buku-buku, atau Pak Dewi, Raya, Pak. Ada orang bilang, karena Pak supaya buku-buku. Tapi kan kalau orang bicara tentang buku-buku, tuntut itulah berkat. Karena Tuhan Yesus mengubah mindset. Orang kan berpikir itu berkat itu kan bagaimana orang mengucapkan berkat, orang menumpahkan berkat. Tetapi Tuhan Yesus mengubah konsep berkat itu bukan hanya bicara tentang bagaimana orang menjadi berkat melalui ucapan dan atau perkataan atau apa yang orang lakukan dengan tangan orang. Tetapi kata berkat itu memiliki akar kata yang sama dengan kata meneguhkan lutut. Itu berkat itu dari kata akar kata yang sama. Kalau dalam bahasa Ibrani ada ber, ada yod, ada rah. Jadi ada barak. Kalau dalam bahasa Ibrani barak itu juga dalam bahasa diterjemahkan ya dengan lutut, itu menjadi beret. Akar kata DP konsonan sama tetapi DP vokal sama. Ada konsonan yang sama tapi vokal yang berbeda. Tetapi memiliki pengertian yang sama bahwa bagaimana Tuhan Yesus menjadi berkat dengan apa? Menengkukkan lutut. Dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan itulah itu berkat. Karena itu ya termasuk pendeta agak kurang serak kalau bicara tentang bagaimana orang membasuh kaki murid seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Oke, itu tidak salah ketika misalnya. Tetapi yang jauh lebih penting bukan hanya orang hanya mempraktikkan bagaimana pembasuhan kaki, tetapi bagaimana orang melakukan berkat dengan menegukkan lutut kita. Karena ketika orang menegukkan lutut, disitulah Tuhan menjadi berkat. Sungguh bersyukur ketika bacaan firman ini mengatakan bagaimana takhta kemuliaan Tuhan menjadikan tongkat kerajaan Tuhan adalah tongkat kebenaran. Tongkat itu benar. Menopang. Bagaimana tongkat ini menopang pemerintahan Allah. Bagaimana kehidupan orang ditopang oleh Allah yang berkuasa. Kan ada firman katakan, ketika orang jatuh tidak sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menolong saudara dan saya. Dalam arti jangan hanya bicara tentang tongkat hanya mengusir kalau gembala kan mengusir ini
serigala, tetapi tongkat juga dipakai untuk menopang. Dalam arti dalam kebenaran firman akan terus menopang kehidupan orang. Dan karena itu firman Tuhan katakan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Tuhan benci itu dosa, bukan bencikan orang. Tuhan benci dan tidak berkompromi dengan dosa, tetapi Tuhan sungguh mengasihi orang yang berdosa asalkan dia mengakui dosanya dan mau kembali kepada Tuhan. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana Tuhan ya, dalam bacaan ini dikatakan ya, tentang malaikat-malaikat dia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Dalam arti para malaikat, mereka melayani Tuhan ketika ada dalam takhta kemuliaan surga. Bahkan ketika Tuhan Yesus ada di bumi, mereka dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Dan di sini dikatakan bagaimana para malaikat itu dibuat menjadi badai. Orang masih ingat bicara badai itu apa? Badai itu kan suatu peristiwa alam yang menakutkan. Dan orang bisa bilang badai pasti berlalu. Karena apa? Namanya badai, nyata mungkin mau terus badai. Namanya badai dia pasti berlalu. Dan dia itu badai ini dia berlalu begitu cepat. Dalam arti mau dikatakan bagaimana malaikat-malaikat ini mereka melayani Tuhan dengan penuh ketaatan, dengan melakukan suatu pekerjaan dengan cepat. Sama juga dengan Torah. Bagaimana Torah juga menjadi badai. Dalam arti orang melayani Tuhan dengan segera, dengan cepat. Jangan menunggu. Bagaimana orang dipakai oleh Tuhan untuk melayani sesama tanpa menunggu waktu, seperti badai. Begitu juga bagaimana pelayan-pelayan Tuhan menjadi nyala api. Ketika orang melayani Tuhan, melayani sesama seperti nyala api. Dalam arti bicara nyala api, orang ada bilang berapi-api, berarti ada semangat. Jadi bagaimana orang melayani dengan penuh semangat, seperti api yang menyala. Ada api Injil yang menyala. Bagaimana kesukacitaan yang besar di saat firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa malaikat saja melayani Tuhan. Kok siapa mesti mau sembah ini malaikat? Malaikat saja Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Bahkan Tuhan pakai untuk melayani saudara dan saya. Dan itu Tuhan sungguh bersyukur ketika berita firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan Yesus ketika dia ada di surga, dia datang ke dunia. Di dalam pasal 2 ditulis, anak Allah seketika lebih rendah dari malaikat. Dia yang tinggi yang penuh dengan kemuliaan, tetapi seketika dia lebih rendah dari malaikat. Dalam arti kenapa harus lebih rendah dari malaikat? Malaikat itu makhluk roh, tidak ada tubuh. Karena itu Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, dia harus ada dalam tubuh manusia agar supaya boleh merasakan itu penderitaan. Karena seharusnya orang yang tersakit, yang seharusnya orang yang terkutuk, yang seharusnya orang yang harus menerima, itulah keadilan Tuhan. Orang semua ini mesti hukum, karena tidak ada yang mencari Tuhan. Karena orang telah merampas kemuliaan Tuhan, tetapi karena kasih
kasihnya Tuhan. Tuhan Yesus mau menggantikan saudara dan saya. Kalau mau bicara adil, orang mesti mati semua. Karena memang orang ini manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi karena kasih setianya, Tuhan Yesus mau menjadi lebih rendah dari malaikat. Karena itu tadi kita bilang, Tuhan Yesus mau menjadi lebih rendah dari malaikat, mau menegukkan lutut, mau menegukkan lutut